Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang gobak sodor ya, teman-teman. Next. Baik, kita bisa tahu nih, kata pengantar, daftar isi yang berisikan pengertian gobak sodor, alat yang dibutuhkan, peraturan dalam permainan gobak sodor, cara bermain gobak sodor, strategi dan tips bermain, penjagaan, terus strategi dan tips bermain pelari, manfaat permainan gobak sodor, manfaat kognitif permainan gobak sodor, peran gobak sodor dalam membentuk karakter, kuis, dan profil pengembang. Next. Nah, bisa kita ketahui ya teman-teman, pengertian dari gobak sodor. Gobak sodor sendiri itu adalah permainan atau galah asin. Permainan tradisional ini berasal dari DIY atau Yogyakarta. Awal mula permainan ini dilakukan oleh prajurit di zaman kerajaan sebagai latihan perang melawan musuh untuk melatih keterampilan. Sejarah ini mungkin masih sedikit sekali yang mengetahuinya, tetapi begitulah kira-kira mula permainan gobak sodor ada. Permainan gobak sodor ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang atau lebih. Satu tim sebagai penghalang dan satu tim sebagai penyerang, di mana masing-masing tim biasanya terdiri dari 3 orang atau 5 atau bahkan bisa lebih ya teman-teman. Selanjutnya di slide kedua yaitu alat yang dibutuhkan. Dalam permainan gobak sodor ini dibutuhkan 2 alat yaitu kapur dan tali. Jadi gobak sodor ini adalah permainan tradisional yang hanya membutuhkan alat. Biasanya yang dibutuhkan hanyalah selembar kapur, tali. Ini tuh digunakan untuk membuat lapangan ya teman-teman. Dan kemudian cukup menggunakan area lapangan kosong yang luas saja. Jadi anak-anak biasanya menggunakan tangan mereka sendiri untuk menangkap atau menghindari pemain lawannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu peraturan dalam permainan gobak sodor. Yang pertama, tiap-tiap pemain dari masing-masing tim harus bergerak ke samping garis yang telah dibuat di awal permainan. Kaki harus menginjak garis yang mulai hanya para penjaga garis melintang yang ditugaskan di garis pertama sebagai sodor. Yang kedua, setiap tim menyerang dari garis awal dan melewati semua garis melintang yang dijaga oleh lawan. Bila ada beberapa pemain yang sukses melawan dan kembali berhasil nih ke awal garis, maka tim penyerang dinyatakan menang. Jikalau pemain tim lawan menyentuh salah satu pemain penyerang, maka tim penjagalah yang dinyatakan sebagai pemenang. Setelah itu, antara tim bergiliran untuk menjadi penyerang dan menjaga. Seperti inilah seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu cara bermain. Nah, cara bermain gobak sodor itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu gobak sodor dimainkan di lapangan terbuka yang dibagi menjadi 2 tim dengan garis tengah sebagai pembatas. Setiap tim sendiri itu terdiri dari pemain yang berada di kedua sisi lapangan. Jadi tujuan permainan ini adalah untuk menangkap atau membakar tanda kutip ya teman-teman semua pemain lawan di wilayah mereka. Pemain boleh bergerak bebas di wilayahnya tetapi tidak boleh melewati garis tengah ya. Tim yang berhasil menangkap semua pemain di wilayah mereka adalah pemenangnya. Seperti itu. Lalu ada strategi dan tips bermain nih. Strategi untuk penjaga. Yang pertama itu
seorang penjaga itu harus berkoordinasi tim yang baik. Setiap tim penjaga harus memahami peran dan posisinya di lapangan. Yang kedua, penempatan penjaga di titik kunci. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi ini diartikan sebagai komunikasi antar anggota untuk menjaga permainan berjalan dengan seharusnya. Yang keempat, taktik menjebak pelari. Nah, ini harus diperhatikan. Penjaga dapat menggunakan taktik jebakan dengan berpura-pura atau bersandiwara ya teman-teman untuk mengecoh lawan. Dan yang terakhir, konsentrasi yang paling penting dan fokus. Penjaga harus selalu fokus dan memperhatikan gerakan pelari. Jadi harus sat-sat. Lalu strategi dan tips bermain. Gerakan tipu daya yang pertama, yang kedua pemanfaatan, kecepatan dan ketangkasan, ketiga kerjasama dan koordinasi, keempat pengamatan dan analisis, dan yang terakhir penggunaan ruang dengan efektif. Selanjutnya yaitu manfaat permainan gobak sodor. Nah, ini tuh ada beberapa manfaat. Yang pertama itu untuk fisik. Untuk fisik sendiri itu bisa melatih kelincahan gerak tubuh, melatih kecepatan, dan mengasah kemampuan dalam mencari strategi yang tepat, mengembangkan keterampilan gerak dasar pelari dan kreasi, melatih kerjasama dalam sebuah tim juga ya teman-teman. Yang kedua itu bisa melatih mental. Nah, melatih mental ini bisa diartikan sebagai melatih jiwa kepemimpinan, mengasih kemampuan otak, mengembangkan sikap sosial yang dimiliki anak untuk menyelamatkan temannya dari garis lawan, dan melatih kecermatan anak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu ada juga manfaat kognitif. Manfaat kognitif ini dalam permainan gobak sodor berkaitan dengan pengembangan kognitif anak ya tentunya. Tanpa disadari juga, permainan tradisional ini dapat melatih konsentrasi anak, meningkatkan kreativitas anak dalam menyusun strategi permainan, dan melatih kemampuan dasar untuk problem solving anak. Dalam hal tersebut, tentunya saja dapat terjadi apabila dalam permainan tim penjaga sulit dilawan, maka para anggota tim lawan pasti mau tidak mau harus memutar otaknya untuk memikirkan bagaimana cara untuk dapat melewati penjaga tersebut. Jadi kognitifnya anak tuh diasah dalam permainan gobak sodor sendiri. Next, yang terakhir adalah peran gobak sodor dalam pembentukan karakter. Tentunya permainan tradisional ini banyak memiliki manfaat untuk anak-anak zaman sekarang yang hanya tidak bermain gadget. Yang pertama itu dapat mengasah kontribusi permainan di dalam pembentukan karakter kepemimpinan. Permainan ini dapat membantu dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan. Seorang kapten tim atau pemimpin alami akan muncul dan mengambil peran untuk aktif mengkoordinasi strategi, memotivasi rekan tim, dan membuat keputusan yang tepat di lapangan agar menang. Yang kedua, sportivitas. Permainan ini mengajarkan nilai-nilai sportivitas dan etika bermain yang baik. Dan yang terakhir, ketekunan dan kedisiplinan. Gobak sodor ini mengajarkan pentingnya ketekunan dan kedisiplinan. Para pemain harus berlatih secara teratur, mengasah keterampilan mereka, dan tetap fokus selama pertandingan. Setelah penjelasan materi ini, ada pula kuis. Silakan bisa di-scan ya teman-teman. Jika sudah, next. Nah, sudah selesai nih materi gobak sodor. Saya Saumi Novita Romandoni
pamit undur diri. Untuk